Assalamualaikum. Halo semuanya. Aku Arsel. Aku Fahman. Kita mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren psikologi. Nah, di episode kali ini spesial nih Kang, karena kita mau bahas teori psikologi yang gak asing di kalangan Gen Z. Oke, kayaknya bakal menarik ya Teh Arsel. Emang kita mau bahas teori apa sih sekarang? Kali ini kita mau bahas teori attachment. Kalau dengar kata attachment itu, yang kebayang itu soal cara kita ngebangun kedekatan emosional yang kebentuk pas kita masih kecil. Dan teori ini kalau nggak salah dikenalkan oleh dua tokoh ya Teh? Betul banget Kang, jadi teori ini dikemukakan oleh John Bowlby dan juga dikembangkan oleh Mary Ainsworth. Jadi penasaran deh Teh sama tokoh yang nemuin teori ini, teori attachment atau John Bowlby. Oke deh Kang, kalau gitu aku mau kenalin dulu nih, siapa sih John Bowlby ini? Check it out! John Bowlby lahir di London pada tahun 1907 dan ayahnya adalah seorang ahli bedah terkenal. Sejak kecil, Bowlby sudah tertarik pada ilmu pengetahuan alam, kedokteran, dan psikologi. Ia kemudian belajar di Universitas Cambridge dan setelah lulus sebagai dokter, mulai praktik di bidang psikiatri dan psikoanalisis pada tahun 1933. Ia juga mendapatkan pelatihan dalam psikiatri anak di bawah bimbingan Melanie Klein, tokoh penting dalam aliran psikoanalisis atau object relation. Selama Perang Dunia II, Bowlby bertugas sebagai psikiater militer. Pengalaman ini semakin memperkaya pemahamannya tentang dampak pemisahan dan kehilangan terhadap kondisi emosional seseorang. Pada tahun 1946, ia diangkat sebagai Direktur Departemen Anak dan Orang Tua di Klinik Tavistock, London. Di tempat inilah, Bowlby banyak melakukan pengamatan langsung terhadap hubungan antara anak dan orang tua. Pada tahun 1950-an, pengamatannya membuat Bowlby mulai mengkritisi psikoanalisis tradisional, khususnya teori object relation, yang dinilainya kurang didukung oleh bukti empiris. Ia kemudian menggabungkan dan mengintegrasikan teori evolusi dan etologi, terutama gagasan Konrad Lorenz tentang ikatan awal antara bayi dan figur pengasuh. Nah, dari sinilah muncul pandangan bahwa kelekatan bukan sekedar kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan biologis. Berbeda dari psikoanalisis klasik yang lebih banyak menganalisa pengalaman masa dewasa, Bowlby menekankan pentingnya masa kanak-kanak sebagai dasar perkembangan. Menurutnya, kelekatan yang terbentuk pada awal kehidupan sangat memengaruhi kepribadian dan cara seseorang menjalin hubungan di masa dewasa. Oh, jadi gitu ya Teh? Teori attachment itu keinginan untuk merasa dekat dan terhubung secara emosional dengan orang lain, bukan secara ketergantungan fisik. Tapi emang udah menjadi kebutuhan alami manusia sejak lahir ya. Betul Kang, dan teori attachment ini awalnya dari mengamati bayi manusia dan primata yang dipisahkan dari pengasuh utamanya. Nah, saat dipisahkan, bayi-bayi ini tuh menunjukkan reaksi emosional yang mirip seperti nangis, gelisah, dan merasa gak aman. Nah, pola reaksi tersebut tuh muncul secara konsisten. Nah, inilah yang disebut dengan separation anxiety atau kecemasan perpisahan. Jadi separating anxiety itu kayak reaksi alami yang ngebuat bayi dan anak itu tetap ingin dekat sama pengasuhnya ya, yang ngasih mereka rasa aman. Dan kalau nggak salah, Bowlby itu mengidentifikasi 3 tahap utama dalam separating anxiety, kecemasan atau permisahan ini. Iya Kang, jadi tahap pertama adalah protes. Pada tahap ini, bayi akan nangis, gelisah, menolak ditenangkan oleh orang lain, dan terus mencari pengasuhnya. Lalu di tahap kedua, yaitu ada despair atau keputusasaan. Di tahap ini, bayi itu kelihatan lebih tenang, tapi sebenarnya dia tuh sedih dan pasif, lesu, mulai narik diri dari lingkungannya. Dan tahap ketiga ini adalah detachment atau pelepasan emosional. Nah, tahap ini tuh hanya terjadi pada manusia nih Kang. Nah, pada tahap ini juga bayi tampak gak lagi terikat secara emosional dengan pengasuhnya. Nah, saat pengasuh kembali, anak cenderung menghindar atau tidak merespon. Nah, pola ini tuh dapat berlanjut hingga dewasa dan hubungan sosialnya. Nah, dari pemahaman tersebut, teori attachment Bowlby itu didasarkan pada 2 asumsi utama. Nah, asumsi pertama adalah konsep secure base, pengasuh yang responsif dan selalu ada saat dibutuhkan, membuat si anak atau ini ngerasa aman. Nah, ketika anak merasa aman, ia jadi lebih berani dan percaya diri untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya.
Dan nih Kang, secure base ini tuh ngebuat kebutuhan dasar dan keamanan bayi ini tuh lebih terjamin gitu Kang. Nah, karena bayi itu kan belum bisa ngurus dirinya sendiri ya. Nah, kedekatan ini tuh penting banget buat mereka bertahan hidup guys. Dan asumsi kedua yaitu ada internal working model, yaitu kayak pola pikir yang kebentuk dari hubungan kelekatan kita sejak kecil. Dari situ kita mulai punya gambaran tentang diri sendiri, apakah kita merasa layak dicintai, dan apakah mereka bisa dipercaya atau enggak. Nah, pola ini tuh nggak terus ke bawah. Pola ini terus ke bawah sampai kita dewasa dan naruh ke cara kita berteman dan menjalin hubungan dengan pasangan. Nah, tadi kita udah bahas nih kedua tokoh tadi, dan di Bowlby kalau nggak salah kita nyebutin internal working model ya Teh. Nah, internal working model ini kebentuk sejak bayi dan ke bawah sejak sampai kita dewasa. Nah, cara kita ngerespon pasangan, sahabat, atau konflik sekarang. Nah, itu tuh seringkali cerminan dari pola kelekatan atau attachment yang terbentuk sejak awal. Oh gitu ya Kang, betul sih Kang, karena katanya dalam hubungan dewasa, attachment teori itu ngejelasin kalau cara kita deket, percaya, dan bergantung sama orang lain itu banyak dipengaruhi sama pola kelekatan sejak kecil. Dan tahu nggak sih Teh, ada penelitian Hazan dan Sefer nunjukin kalau hubungan romantis itu pas dewasa sebenarnya lanjutan dari pola kelekatan atau attachment waktu kita kecil. Oh gitu ya Kang, katanya yang tren sekarang tuh ada yang namanya secure attachment, anxious avoidant attachment, dan masih banyak ya Kang? Pertama, dari yang aku pahami ya Teh tentang secure attachment saat dewasa. Orang dengan attachment ini cenderung nyaman dengan kedekatan emosional. Mereka nggak takut untuk terbuka, tapi juga nggak merasa terancam ketika pasangannya itu butuh ruang. Nah, mereka bisa percaya, bisa komunikasi dengan jelas, dan relatif stabil saat menghadapi konflik yang ada di mereka gitu. Kalau ada masalah, mereka bisa ngebahasnya, nggak menghindar atau nggak ngeledak secara emosional. Intinya, mereka itu merasa diri mereka layak untuk dicintai dan percaya orang lain juga bisa diandalkan. Gitu Teh. Jadi kayak nyaman gitu ya kalau misalkan kita punya pasangan yang secure attachment gitu dalam menghadapi konflik gitu ya Kang. Nah, dan yang kedua nih Kang, ada juga anxious attachment nih saat dewasa. Nah, attachment ini ditandai dengan kecemasan dalam hubungan. Nah, mereka tuh sering overthinking, takut ditinggalin, atau ngerasa gak cukup buat pasangannya. Nah, responnya itu bisa sangat intens. Sedikit perubahan sikap dari pasangannya, dia tuh bisa langsung nafsirin sebagai tanda penolakan atau takut ditinggalin. Jadi misalnya kalau pasangannya tuh berubah kayak, kayaknya dia udah gak sayang lagi deh sama aku, kayaknya bentar lagi aku ditinggalin deh gitu Kang. Terus mereka tuh cenderung butuh reassurance yang terus-menerus gitu. Karena misalnya dalam konflik juga mereka tuh bisa menjadi sangat emosional karena sebenarnya yang mereka rasain itu adalah rasa takut kehilangan. Nah, ketiga Teh, avoidant attachment itu saat dewasa, orang dengan attachment ini nunjukin cenderung ngejaga jarak emosional. Mereka tuh kelihatan mandiri, nggak perlu bergantung sama pasangannya atau orang lain. Tapi seringkali mereka itu ngerasa nggak nyaman dengan kedekatan yang terlalu intens. Nah, kadang saat konflik muncul, mereka tuh bisa narik diri untuk ngindarin pembicaraan atau memilih diam. Nah, ini tuh bukan karena mereka nggak peduli ya sebenarnya, tapi karena secara internal atau defense mechanism-nya mereka tuh belajar bahwa bergantung sama orang lain itu nggak selalu aman, dan ya sakit lah akhirnya ditinggalin sama orang lain gitu. Jadi, lu kayaknya malas deh untuk percaya sama orang lagi gitu. Jadi takut kedekatan emosional gitu ya Kang kalau avoidant ini. Dan tahu gak sih Kang, katanya attachment itu tuh gak hanya berlaku pada hubungan romantis, tapi juga pada hubungan non-romantis. Misalnya di organisasi atau kepemimpinan. Nah, misalnya pemimpin itu bisa jadi sumber rasa aman kan buat timnya. Kalau misalnya pemimpinnya punya secure attachment, tim biasanya katanya lebih solid dan kerjanya tuh lebih efektif. Sedangkan pemimpin dengan avoidant attachment biasanya tuh cenderung punya jaga jarak emosional gitu. Jadi timnya tuh jadi kurang dekat dan kesejahteraan anggota itu cenderung lebih rendah gitu ya. Kemudian juga pemimpin yang anxious attachment. Nah itu lebih peduli sama perasaan timnya, tapi kadang kurang maksimal gitu dalam urusan tugas kayak gitu. Menarik ya Teh, nggak cuma berhenti di hubungan romantis aja, tapi sampai ke organisasi atau kepemimpinan. Betul kan.
Dan teori itu nggak cuma berhenti di Bowlby. Teori attachment ini dikembangkan oleh penelitiannya, yaitu oleh Mary Ainsworth. Ya betul nih Kang. Jadi mending kita langsung kasih tahu aja gak sih Kang, siapa sih Mary Ainsworth ini? Oke, sini aku jelasin. Mary Ainsworth adalah salah satu tokoh penting dalam teori attachment. Nama lengkapnya Mary Dinsmore Salter Ainsworth. Nah, ia lahir pada 1919 di Glendale, Ohio, dan menempuh pendidikan sarjana magister hingga doktor di University of Toronto. Nah, sepanjang hidupnya, Ainsworth banyak mengajar dan melakukan penelitian di berbagai negara seperti Kanada, Amerika, Serikat Inggris, dan Uganda. Nah, kalau misalnya Bowlby itu meletakkan dasar teorinya secara konseptual, maka Ainsworth berperan sebesar sebagai membuktikan teori tersebut melalui penelitian langsung di lapangan. Nah, Mary Ainsworth juga dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori kelekatan melalui pendekatan empiris dan observasional. Kontribusi terbesar Mary Ainsworth adalah pengembangan metode penelitian yang dikenal sebagai strange situation. Metode ini digunakan untuk mengamati pola kelekatan antara bayi dan pengasuh utamanya, yaitu bisa ibunya atau pihak-pihak yang dekat dengan si bayi itu. Nah, penelitian itu dilakukan di ruangan laboratorium yang dibuat seperti ruangan bermain, agar bayi itu bisa merasa nyaman dan bebas bereksplorasi. Nah, lalu pada prosedur strange situation ini berlangsung sekitar 20 menit dan terdiri dari beberapa tahap. Pada awalnya, ibu dan bayi berada bersama di ruangan. Bayi dibiarkan bermain, sementara ibunya itu hadir sebagai sumber rasa aman. Peneliti mengamati apakah bayi tetap berani menjelajah lingkungan atau justru terus bergantung sama ibunya. Nah, setelah itu, orang asing masuk ke dalam ruangan dan perlahan mencoba berinteraksi dengan bayi. Pada tahap ini, peneliti melihat bagaimana reaksi bayi terhadap orang yang tidak dikenalnya. Apakah bayi tetap merasa aman selama ibunya masih ada? Lalu di tahap berikutnya, ibunya meninggalkan ruangan dan bayi ditinggalkan bersama orang asing selama beberapa menit. Reaksi bayi pada tahap ini sangat diperhatikan, karena apakah bayi menunjukkan reaksi menangis, mencari ibunya, atau justru tetap bermain tanpa menunjukkan tanda-tanda tersebut. Nah, setelah itu, ibu kembali ke ruangan untuk pertama kalinya. Momen ini disebut reunion atau pertemuan kembali. Cara bayi merespon kembalinya ibu menjadi petunjuk penting. Ada bayi yang langsung menghampiri ibunya untuk mencari pelukan. Ada yang marah, ada pula yang tampak menghindar. Nah, pada tahap selanjutnya, ibu kembali meninggalkan ruangan untuk kedua kalinya. Bayi ini ditinggalkan sepenuhnya, sendirian tanpa ibu maupun orang asing. Kondisi ini biasanya memunculkan reaksi emosional yang lebih kuat pada bayi, sehingga peneliti dapat melihat tingkat kecemasan dan kemampuan bayi dalam mengatur emosinya. Nah, terakhir, ibu kembali ke dalam ruangan untuk kedua kalinya. Inilah tahap paling penting dalam prosedur strange situation. Respon bayi saat ketemu kembali dengan ibunya, apakah bayi mencari kedekatan, menolak kontak, atau sulit ditenangkan, atau malah cepat kembali bermain jadi dasar utama dalam menentukan attachment style yang dimiliki bayi. Nah, melalui metode inilah, Ainsworth berhasil mengidentifikasi berbagai pola kelekatan, seperti secure attachment, avoidant attachment, atau ambivalent attachment. Temuan ini memperkuat teori Bowlby dan menjadi landasan penting dalam memahami hubungan emosional antara anak dan pengasuh hingga masa dewasa. Oh, jadi gitu ya, Kang. Jadi Mary Ainsworth ini tuh yang ngebuktiin teori attachment-nya Bowlby lewat eksperimen strange situation. Nah, buat ngelihat pola kelekatan bayi sama pengasuhnya ya, Kang. Betul banget teh. Dan lewat metode strange situation, Ainsworth dan rekan-rekannya itu berhasil ngelompokin pola kelekatan bayi ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Dan hal ini juga berdasarkan cara bayi bereaksi saat berpisah dan bertemu dengan pengasuhnya. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu secure attachment. Nah, ini tuh bisa dibilang pola kelekatan yang kebilang paling sehat deh. Bayi itu dengan secure attachment biasanya dia bisa nunjukin rasa senang, antusias saat ibunya kembali ke ruangan atau pengasuhnya. Nah, mereka itu secara aktif bisa mendekat, menghampiri ibunya atau pengasuhnya, minta digendong dan mudah untuk ditenangkan. Nah, dan yang menarik nih, Kang, katanya bayi dengan secure attachment ini tuh punya keyakinan bahwa pengasuhnya itu selalu tersedia dan responsif. Nah, jadi mereka merasa aman. Nah, inilah yang jadi dasar penting buat bayi untuk bermain dan mengeksplorasi lingkungannya, seperti itu. Jadi bayi nggak cuma nempel terus, tapi juga percaya diri buat menjelajah. Kita lanjut lagi, ada pola kedua,
yaitu anxious resistant attachment. Di pola ini, bayi nunjukin perilaku yang bertentangan. Saat ibunya pergi, bayi itu kelihatan sangat tertekan dan menangis. Namun ketika ibunya balik lagi, bayi itu mendekat untuk mencari rasa aman, tapi sekaligus menolak saat ditenangin. Iya, jadi satu sisi pengen deket tapi sisi lain marah atau menolak Ya, ya. Misalnya bayi meronta-ronta gitu saat digendong atau melempar mainan yang diberikan oleh ibunya karena tadi kan ibunya misalnya pergi gitu. Nah, ini tuh nunjukin bahwa bayi menyampaikan pesan emosional yang bertentangan. betul. Karena hal tersebut, bayi itu belum yakin apakah pengasuhnya itu atau ibunya bakal konsisten atau enggak gitu. Nah, dan yang ketiga ada anxious avoidant attachment. Bayi dengan pola ini kelihatannya kalem banget. Pas ibunya pergi, dia nggak nangis, nggak rewel, bahkan biasa aja gitu. Ya tetap main. Mereka juga oke-oke aja sama orang asing. Dan saat ibu mereka kembali, bayi justru ngabain atau ngindarin ibunya. Padahal ini bukan berarti bayinya nggak butuh ibu ya. Justru ini tuh strategi bayinya buat nahan kebutuhan emosional mereka. Karena sebelumnya mungkin respon pengasuhnya tuh jadi kurang peka gitu. Nah, jadi anxious resistant maupun anxious avoidant ini tuh masuk ke kategori insecure attachment ya, Kang? Betul. Iya, betul Teh. Dan bayi umumnya jadi belum mampu untuk terlibat dalam aktivitas bermain dan eksplorasi secara efektif Teh. Dan karena energi emosional bayi itu lebih banyak terserap untuk mereka mengelola kecemasan terhadap kehadiran dan respon pengasuhnya, sehingga eksplorasinya tuh untuk lingkungan menjadi lebih terhambat. Oh gitu ya. Dan ternyata nih Kang, perkembangan attachment teori ini tuh gak berhenti cuma di Bowlby dan Ainsworth aja. Penelitian lanjutan menemukan pola lain yang disebut disorganized attachment. Betul Teh, jadi bayi itu bisa nunjukin perilaku yang campur aduk. Kadang dia nyari pengasuhnya, tapi di saat yang sama malah takut. Nah, ini tuh biasanya terjadi ketika pengasuh jadi sumber rasa aman, tapi di saat yang sama juga jadi sumber ancaman. Jadi sistem kelekatan yang baik itu kayak ada konflik itu Teh. Oke, jadi cara kelekatan itu bisa munculnya beda-beda ya Kang, tergantung pola asuh dan lingkungannya. Betul Teh, dari sini kita bisa lihat attachment teori itu hasil gabungan antara teori Bowlby dan bukti penelitian dari Ainsworth. Kalau bahasa mudahnya, John Bowlby itu dia bagian arsitekturnya, dia yang bikin cetak birunya. Dan Mary Ainsworth itu yang mengeksekusi teori attachment-nya John Bowlby, yaitu kulinya. Gitu bahasa mudahnya ya teman-teman. Betul-betul Kang, itu kayak ibaratnya ya. Dan teori ini tuh ngebantu banget ya Kang untuk memahami bagaimana hubungan emosional terbentuk dari masa bayi hingga dewasa. Nah, dan buat teman-teman, di sini aku mau nanya dong, kalian masuk attachment yang mana? Tulis di komentar ya. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu nih Kang, buat kalian yang tertarik buat mendalami lebih jauh atau pengen lebih tahu lagi nih tentang attachment dan teori psikologi lainnya, aku rekomendasiin beberapa buku tentang teori psikologi yang cocok banget buat mahasiswa psikologi atau siapapun yang suka belajar tentang psikologi. Ini dia. Dan buat teman-teman nih yang masih penasaran sama tokoh-tokoh psikologi lainnya, jangan lupa tonton konten koreksi selanjutnya ya. Aku Arsel. Dan aku Fahman. Sampai ketemu di koreksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.